والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Indak ya Syahrul, bagaimana kaidah untuk mengubah fi'il mudhari' mabni ma'lum menjadi majhul? Fi'il mudhari', naam, huruf awal di dhammah, kemudian huruf sebelum akhir di fathah. Sekarang indak ya Khalid, bagaimana kaidah membuat mabni majhul dari fi'il amr? Khalid. Nah, fi'il amr tidak bisa dibuat menjadi mabni majhul. Kenapa? Karena fa'ilnya adalah mukhatab mesti, dan mabni majhul untuk sesuatu yang ghaib, ya, untuk fa'il yang ghaib. Baik. Sekarang kalau ingin membuat mabni majhul, ya, atau membuat perintah dalam bentuk mabni majhul, bagaimana caranya? Indak Iqbal. Kalau fi'il amr dibuat mabni majhul tidak bisa, karena senantiasa fa'ilnya mukhatab. Sekarang kalau kita inginkan perintah dalam bentuk mabni majhul, bagaimana? Nah, didatangkan fi'il mudhari' mabni majhul yang diawali dengan lamul amr. Nah, itu kemarin mudah. Juga beberapa faedah berhubungan dengan fi'il-fi'il yang datang dalam bentuk, ya, sekilas seperti mabni majhul, tapi apa maknanya maklum, ya kawan. Jadi isim setelahnya yang dirafa'kan itu bukan naibul fa'il, tapi sebagai fa'il. Seperti apa? Junna. Nah, apa makna junna? Tertutup, ya. Nah, dan fi'il-fi'il yang lain, junna, humma, huni, uniya, zuhiya, dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada pembahasan berikutnya, yaitu tentang taukidul fi'il binunit taukid. Bagaimana tata cara menguatkan suatu fi'il dengan nun taukid, ya, termasuk pembahasannya banyak ini. Nah, taukidul fi'li binunit taukid. Dan bahasa Arab, ikhwani fillah, termasuk bahasa yang kaya dari sisi ini, di mana bahasa Arab banyak sekali metode-metode untuk menguatkan suatu berita atau menguatkan suatu perintah. Nah, di antara metode untuk menguatkan adalah dengan nun taukid, dan ini tidak didapati pada lugah-lugah yang lain seperti ini. Nah, berhubungan dengan taukidul fi'li bi nunit taukid, penguatan fi'il dengan nun taukid, kita perhatikan karena fi'il terbagi menjadi 3, madhi, mudhari' dan amr, maka bagaimana hubungannya dengan pentaukidan tersebut? Perhatikan fi'il madhi. Fi'il madhi la yajuzu taukiduh, tidak boleh
mentaukidkannya. Tidak boleh apa? Mentaukidkannya dengan nun taukid. Fala yajuzu an taqul katabanna, dhahabanna. Tidak boleh. Orang Arab tidak mengatakan demikian. Nah, fi'il madhi digandengkan dengan nun taukid tidak bisa. Nah, lalu bagaimana kalau kita ingin menguatkan berita yang terkandung dalam suatu fi'il madhi? Dengan apa? Ingin menguatkan berita yang terkandung pada fi'il madhi, kita datangkan apa? Indah grade 1. Nah, dengan kita datangkan qad misalnya. Nah, untuk menunjukkan betul-betul tahqiq, ya kan? Qad kataba Muhammadun, sungguh Muhammad telah menulis. Atau dengan penguatan yang lain dengan wallahi laqad katabtu al-wajibat misalnya. Demi Allah sungguh aku telah menulis tugas. Tapi kalau menguatkan dengan nun taukid bisa enggak? Enggak bisa. Ya, ini untuk fi'il madhi. Sekarang fi'il mudhari'. Nah, fi'il mudhari' berhubungan dengan pentaukidan menggunakan nun taukid. Ikhwani fillah, perinciannya paling banyak. Perhatikan diagram dalam kitab ini. Al-mudhari' dari sisi pentaukidan dengan nun taukid terbagi menjadi beberapa hukum. Yang pertama wujubut taukid. Yang kedua imtina'ut taukid. Yang ketiga qaribun minal wujub. Yang keempat al-jawazu ma'al qillah. Bisa membaca kan? Nah, mudah sekali. Diagram-diagram seperti ini mempermudah kita, ya kawan. Mempercepat untuk pengklasifikasian suatu pembahasan. Berarti ada berapa? Ada 4. Wajib taukid, tidak boleh ditaukid. Nah, dekat hukumnya dengan wajib, yaitu berarti dikuatkan. Ya, sangat dianjurkan menggunakan taukid. Kemudian yang keempat boleh bersamaan dengan sedikitnya penggunaan. Sekarang yang wujubut taukid itu butuh syarat-syarat, ikhwan. Ada beberapa syarat bisyurutin mujtami'atin wahiyya, dengan syarat-syarat yang terkumpul, yaitu yang pertama an yakuna mutsbatan. Syarat yang pertama yaitu harus mutsbat. Yang dimaksud dengan mutsbat, ikhwani fillah, yaitu fi'il tersebut memiliki makna positif, tidak diawali dengan nafi. Paham? Tidak diawali dengan nafi, itu namanya mutsbat. Kalau diawali dengan nafi nanti hukumnya lain. Yang kedua dalan alal istiqbal. Fi'il mudhari' tersebut menunjukkan makna istiqbal. Loh, bukankah fi'il mudhari' menunjukkan makna istiqbal? Kenapa kok dipersyaratkan seperti ini, Aba Abdul Razak? Nah, karena dia memiliki kemungkinan lain, yaitu bisa menunjukkan makna hal. Sehingga yang wajib untuk ditempeli nun taukid, akhwani fillah, ini yang menunjukkan makna istiqbal saja. Kemudian syarat yang ketiga waqi'an fi jawabi qasam. Fi'il mudhari' tersebut jatuh pada jawab suatu sumpah. Kemudian yang keempat ghairu mafsulin min lamil qasami bi fasil. Fi'il mudhari' tersebut tidak dipisahkan dari lam qasam dengan pemisah.
tidak dipisahkan dengan pemisah. Baik. Wa ala hadza naqul. Nah, berdasarkan dengan syarat-syarat ini maka kita katakan contoh untuk kondisi fi'il mudhari yang wajib dikuatkan dengan nun taukid. Wallahi la udzakiranna hatta najah. Wallahi ini qasam. La udzakiranna di sini ada lam qasam. Naam. Lam qasamnya ini langsung bergandengan dengan apa? Dengan fi'il mudhari'nya. La udzakiranna hatta najah. Maknanya apa? Indah Ahmad. Demi Allah, sungguh aku akan apa? Mempelajari kembali, yaitu murajaah sampai berhasil. La udzakiranna maksudnya apa? Mudzakarah, yaitu dia mengingat-ingat pelajaran, mempelajari kembali hal-hal yang sudah disampaikan. Kalau tidak ada qasamnya ikhwan, maka tidak wajib. Misalnya la udzakiranna hatta najah. Naam. Atau wallahi udzakiranna, enggak ada lamnya juga tidak masuk kategori yang wajib. Jadi 4 syarat ini harus terkumpul sehingga apa? Masuk kategori yang wajib diberi nun taukid. Sehingga salah kalau seorang mengatakan wallahi la udzakir. Naam. Wallahi la udzakiru. Ini salah. Tapi harus ada nun taukid. Ini kondisi yang wajib, ikhwan. Adapun yang imtina'ut taukid, perhatikan halaman berikutnya. Berhubungan dengan fi'il mudhari'. Taukidul mudhari' bin nun. Untuk wujub taukid sudah selesai. Ada syaratnya berapa? 4. Apa tadi syaratnya? Apa saja syaratnya tadi, Wahyu? Bermakna musbat, tidak dilalui dengan nafi. Terus menunjukkan makna istiqbal. Terus jatuh setelah qasam, setelah sumpah. Kemudian yang keempat, tidak ada pemisah antara lamul qasam dengan fi'ilnya. Paham? Mudah ya kan? Wallahi la adribanna unuqal musyrikin misalnya. Dan seterusnya. Sekarang kondisi yang kedua, imtina'ut taukid. Terlarangnya taukid, tidak boleh ditempelkan padanya nun taukid. Kapan itu? Idza faqada syartan min syuruti wujubit taukid. Apabila hilang syarat dari syarat-syarat wajibnya taukid. Naam. Yang pertama, an yakuna manfiyan wa huwa fi jawabi qasam. Kondisi pertama dia apa? Manfi dalam keadaan sebagai jawab qasam, maka tidak boleh diberi nun taukid, teman. Seperti contoh, wallahi la uhmilu wajibi. Tidak boleh seorang mengatakan wallahi la uhmilanna wajibi. Tidak boleh. Kalau antum ingin menulis, membuat suatu kalimat, tidak boleh menguatkan demikian. Wallahi la uhmilanna wajibi. Ketemu belum? Sehingga di sini harus
dilepas, tidak boleh ada nun taukid padanya. Demi Allah, la uhmilu wajibi. Maknanya apa? Maknanya apa? Ismail. La uhmilu apa maknanya? Ukasha. Dicari di kamus yang belum pernah melihat makna ahmala yuhmilu, ihmalan. Apa maknanya? Demi Allah, aku tidak akan meremehkan kewajibanku, menyia-nyiakan sama mengesampingkan. Kalau ada tugas ya dilaksanakan sebaik mungkin. Kemudian yang kedua, an yakuna dalan 'ala zamanil hadir. Yang kedua, menunjukkan makna waktu saat ini. Az-zamanul hadir sama dengan al-hal. Kenapa? Karena tadi disyaratkan harus menunjukkan zaman mustaqbal. Sehingga kalau menunjukkan zaman hadir atau zaman hal, tidak boleh diberi nun taukid. Contohnya, wallahi la aqra'ul an. Ketika ada al-an, maka mesti zamannya sekarang. Demi Allah, sungguh aku akan membaca sekarang. Nah, kalau ingin memberi nun taukid berarti nanti, wallahi la aqra'anna. Demi Allah, sungguh aku akan membaca nanti. Baik. Syarat yang ketiga, an yakuna mafsulan min lami jawabil qasam bi maf'ulil fi'li. Terpisah. Naam. Ya, terpisah dari lam jawabul qasam dengan maf'ul dari fi'il itu. Yaitu fi'ilnya ikhwan dengan lam jawabul qasam itu terpisah. Karena tadi untuk contoh, wallahi la aktubanna darsa. Wallahi la aktubanna darsa. Rahmukallah. Allah jelas apa? Wawu qasam. Allah apa? Majrur bi wawil qasam. Kemudian lam di sini apa? La aktubanna. Lam apa ini namanya? Lam apa Hudzaifah? Lam jawabul qasam. Paham? Naam. Lam jawabul qasam. Ini disyaratkan harus dia apa? Bergandengan dengan fi'il mudhari'nya. Kalau dipisahkan maka tidak boleh diberi nun taukid. Nah, pemisah ini bermacam-macam ya, kawan. Pemisah ini bermacam-macam. Sekarang pemisahnya berupa maf'ul dari fi'il itu. Dicontohkan di sini, wallahi lan najaha tablughu bil amalil jad. Wallahi lan najaha tablughu bil amalil jad. Maknanya bagaimana ini? Wallahi lan najaha tablughu bil amalil jad. Apa maknanya, Talha? Dilihat. Baik. Nah, demi Allah, sungguh keberhasilan itu akan dicapai dengan amalan yang sungguh-sungguh atau dengan usaha yang sungguh-sungguh. Nah, an-najaha maf'ulun bih. Nah, an-najaha maf'ulun bih. Lam di sini lam apa? Kok lan najah. Nah, ini juga setelah qasam ikhwani fillah, ketika ada lam, lamnya apa? Kalau itu lam jabul qasam itu di fathah.
Tidak boleh antum membaca lin najahi, ya, tapi lan najah. Nah, tergantung nanti kalau dia sebagai maf'ulun bih ya kita fathah mansub. Nah, karena lam jawabul qasam tidak beramal merafa'kan, menasabkan atau menjarkan. Paham? Wallahi lan najaha, demi Allah sungguh an najah keberhasilan, tablughu bil amalil jad, engkau akan mencapainya dengan usaha yang sungguh-sungguh. Kalau mau dibalik, wallahi la tablughanna najaha, itu di situ ada nun taukid, ya tidak? Wallahi la tablughanna najaha, sungguh engkau akan mencapai keberhasilan bil amalil jad, dengan usaha sungguh-sungguh. Bedakan ya, ketika dibolak-balik ini hukumnya berbeda ya kawan. Ketika maf'ulun bih dikedepankan, dikedepankan sehingga apa? Memisahkan antara lam jawabul qasam dengan fi'ilnya, maka fi'il mudhari'nya tidak boleh diberi apa? Nun taukid. Dan apa faedah dibolak-baliknya ini? Faedahnya akan antum merasakan ketika belajar balaghah. Nah, karena apa? Ketika dikedepankan suatu hal yang asalnya di akhir ini memiliki faedah tersendiri. Nah, penekanan, pengkhususan dan seterusnya. Kondisi yang ketiga, an yakuna mafsulan min lami jawabil qasam biqad awisin aw saufa. Kondisi yang ketiga, fi'ilnya tersebut terpisahkan dari lam jawabul qasam dengan qad. Contohnya, wallahi laqad yashul alimu. Wallahi laqad yashul alimu. Demi Allah, sungguh. Bagaimana mengartikannya ini? Abdus Salam. Wallahi laqad yashul alimu. Tayyib. Wallah, demi Allah, sungguh seorang alim itu terkadang lupa atau keliru. Wallahi laqad yashul alimu. Sekarang kalau tidak ada qad, tidak ada qad, wallahi la yashu al-alimu, boleh tidak? Wallahi la yashul alimu, boleh tidak? Kenapa? Tidak ada pemisah, berarti harus ada nun taukidnya. Wallahi la yashhuwannal alimu. Tayyib. Kemudian pemisah berikutnya sin. Wallahi la sayuflihul mujid. Wallahi la sayuflihul mujid. Maknanya apa? Apa Zain? Demi Allah, sungguh orang yang tekun bersungguh-sungguh akan berhasil. Di sini ada sin, la sayuflihu. Tapi kalau sinnya dibuang menjadi apa? Bagaimana kalau sinnya dibuang? Wallahi, jadinya bagaimana? Indak Syahrul? Wallahi la yuflihannal mujid. Demi Allah, sungguh betul-betul orang yang sungguh-sungguh itu akan berhasil. Yang ketiga, dipisahkan dengan saufa.
Wallahi la sawfa yuflihul mujid. Wallahi la sawfa yuflihul mujid. Tidak boleh ada nun taukid pada yuflihu. Nah, ini kondisi ikhwan terhalangi dari apa nun taukid, tidak boleh, yaitu dilarang. Dengan kata lain, dilarang diberi nun taukid apabila apa? Hilang darinya salah satu syarat dari syarat-syarat wajibnya diberi nun taukid. Apabila yang pertama, bila menunjukkan makna nafi, fi'il mudhari'nya diawali dengan nafi, tidak boleh. Kemudian menunjukkan zaman hadir. Kemudian lamul qasamnya, lam jawabul qasamnya dipisahkan dengan maf'ulun bih atau qad atau sin atau saufa. Nah, diingat-ingat. Naam. Kemudian sekarang yang qaribun minal wujub. Qaribun minal wujub yaqrubu tauqiduhu min darajatil wujub. Maksudnya apa? Pemberian taukid dengan nun taukid ini mendekati derajat wajib, ya. Kalau istilahnya sunnah muakkadah, ya. Sunnah muakkadah memberi nun taukid pada kondisi ini. Fayakunu katsiran fi maudhi'ain, dan banyak penggunaannya pada dua tempat. Yang pertama, ba'da in asyartiyah al-mudghamah bima zaidah. Naam, setelah in syartiyah yang diidghamkan dengan ma zaidah menjadi imma tajtahidanna tablugh muradak. Imma tajtahidanna tablugh muradak. Maknanya bagaimana ini? Antum jangan melihat ma-nya, karena ma zaidah berarti in, ya. In saja yang diartikan. Berarti maknanya bagaimana? Ahmad. Nah, jika engkau betul-betul sungguh-sungguh, maka engkau akan mencapai tujuanmu, mencapai maksudmu, mencapai cita-citamu. Seorang punya cita-cita, punya tujuan, ya harus sungguh-sungguh. Nah, imma tajtahidanna tablugh muradak. Ini mendekati apa? Wajib. Tapi boleh seseorang mengatakan apa? Kalau tidak dikasih nun taukid jadinya bagaimana? Kalau nggak dikasih nun taukid, endak apa Mujahid? Berarti imma tajtahid tablugh murada. Kenapa? Karena in menjazamkan apa? Menjazamkan dua fiil. Imma tajtahid tablugh muradak. Ini boleh. Yang kedua, kondisi ba'da talab. Nah, setelah apa? Setelah ungkapan yang menunjukkan talab. Dan talab meliputi amr atau nahi atau doa atau tamanni. Nah, seperti dengan lamul amr. Nah, litadrisanna atau litadrusanna apa? Litadrusanna. Litadrusanna. Litadrusanna mujtahidan au tarji'anna ila baitik. Ya. Maknanya apa? Litadrusanna mujtahidan au la tarji'anna ila baitik. Maknanya bagaimana? Endak Iqbal. Litadrusanna mujtahidan
au la tarji'anna ila baitik litatrusanna mujtahidan au litarji'anna ila baitik. Apa maknanya? Apa Kasya? Nah, belajarlah sungguh-sungguh atau pulanglah ke rumahmu. Nah, taib. Kemudian an-nahi. Contohnya la takdzibanna. Jangan sekali-kali engkau berdusta. Nah, la takdzibanna. La ta'kulannal muharrama. Jangan kau sekali-kali makan yang haram. Kemudian diawali dengan doa. Contohnya la yurikannallahu makruha. La yurikannallahu makruha. Maknanya bagaimana ini? Indah apa mahi? Nah, maknanya semoga Allah betul-betul tidak memperlihatkanmu hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak disukai. Nah, la yurikannallahu makruha. Nah, ini doa, yaitu semoga Allah tidak memperlihatkan kepadamu hal-hal yang dibenci. Nah, memang kita berharap agar tidak melihat hal-hal yang kita benci, ya kawan. Terutama berhubungan dengan apa? Keluarga kita, anak-anak kita. Sebagaimana doa apa? Doa dalam Al-Qur'an. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Nah, sehingga yang dilihat kebaikan karena menjadi qurrata a'yun. Jadikan mata berbinar, tidak melihat hal-hal yang dibenci. Kemudian at-tamanni, diawali dengan tamanni. Laitaka taktubanna. Laitaka taktubanna. Oh, seandainya kamu menulis, tidak akan lupa. Kalau engkau tulis, tidak bingung. Nah, ini laitaka taktubanna. Ini diingat-ingat. Sekarang tugasnya antum buat dalam bahasa Arabnya. Yang pertama, kemarin ada tugas tidak ada. Yang pertama, demi Allah sungguh engkau menghafal hadis pakai aku saja lebih mudah. Demi Allah, sungguh aku akan menghafal hadis sampai mutqin. Sungguh demi Allah aku akan menghafal hadis sampai mutqin, insyaallah. Yang kedua, demi Allah aku tidak akan minum khamar. Demi Allah aku tidak akan minum khamar. Kemudian dijelaskan kondisi yang mana boleh nun tauqid ataukah terlarang ataukah apa. Kemudian yang ketiga,
Jangan sekali-kali engkau pergi, jangan sekali-kali engkau pergi ke gereja. Lima, empat, jika engkau betul-betul mencari, jika engkau betul-betul mencari rezeki yang halal, engkau akan mendapatkannya. Jika engkau betul-betul mencari rezeki yang halal, maka engkau akan mendapatkannya. Baik, itu saja. Nah, dengan nun taukid, ya. Nah, baik, bihadza subhanakallahumma